Wa amma mahma, adapun mahma faza'amal jumhuru, telah menyangka al-jumhur annaha ismun, bahwasanya mahma itu adalah isim. Jadi jumhur al-nuhat menyangka atau berkata bahwasanya mahma itu adalah ismun, Baik, sana qaul pertama, al-qaul awal anna mahma itu adalah ismun. Bidalili qaulihi ta'ala, dalil dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mendasari bahwasanya mahma itu adalah ismun. Coba antum perhatikan segi istidlalnya. Bidalili qaulihi ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin. Coba antum perhatikan sini mahma ta'tina, ya, mahma ta'tina bihi min ayatin. Lihat, falha'u min bihi a'idatun 'alaiha, maka ha dari dhamir bihi, atau ketika kata-kata bihi itu aidatun 'alaiha, itu kembali 'alaiha atas apa? Mahma, 'alaiha atas mahma. Wadh-dhamiru la ya'udu ila al-asma. Perhatikan kaidahnya. Sedangkan dhamir tidak akan kembali kecuali kepada isim. Coba aku bacakan di sini. Mahma ta'tina bihi, kapanpun kamu datangkan bihi dengannya, dengan mahma, min ayat, dari ayat. Yang terpenting di sini dari kata-kata falha, kata-kata bihi, ingat kata-kata bihi. Maka bihi ini kembali ke mana? Ke mahma. Kaidahnya dhamir itu tidak akan kembali kecuali kepada isim. Enggak ada ceritanya dhamir itu kembali ke fiil. Enggak ada ceritanya dhamir itu kembali ke fiil, ke huruf, enggak ada. Kaidahnya dhamir itu pasti kembali kepada isim. Kalau begitu menunjukkan bahwasanya mahma ini adalah ismun. Mahma ini adalah ismun di mana? Li'anna bihi, kembali kepada isim. Baik. Baik ini ikhwan. Ditulis sekali wa dhamiru la ya'udu illa al-asma'. Fa idza qala laka fi qoulihi ta'ala i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, fa inna dhahirahu ya'udu, fa inna dhahirahu huwa, tanda kurung, bukan kuntu kurung, ya'udu ilal fi'il, fa yuqal la ya'udu ilal fi'il, bal ya'ud ila masdar al-mu'awwal min al-fi'il. Ini faedah ketika belajar. Baik, sekarang perhatikan. Sekarang kaidah az-dhamir la ya'udu ila al-asma. Bahwa sudah dhamir
tidak akan kembali kecuali kepada asma. Jelas itu kaidah apa? Jelas. Coba antum perhatikan qaulullah tabaraka wa taala. Apa? I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Apa artinya ini? Berbuatlah adil. Dia adil itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Maka kalimat anda berkata-kata ini, i'dilu huwa. Huwa ini kembali ke mana? Az-zahir kembali ke i'dilu. Wal inilah ya ikhwan, i'dilu dhamir huwa. Fa kalimat huwa huna dhamirun ya'udu ila i'dilu. Fa kalimat i'dilu fi'il amr. Fi'il amr. Sedangkan kaidah bagaimana kaidahnya? Wadh-dhamir la ya'udu illa 'alal asma. Dhamir itu tidak akan kembali kecuali kepada isim. Sedangkan hadil ayat, ini ayat apa itu? I'dilu huwa aqrab. Fa kalimat huwa huna ikhwanana is ya'ud. Ya'ud ilahin ya'udu ila al-fi'il hadha wa zahir. Hadha huwa dhahir. Lah supaya tidak berselisih antara kaidah sama ayat, sudah jangan berselisih. Apa betul perselisihannya, kawan? Annal ayat kembali ke fi'il. Zahirnya kan gitu kan? I'dilu huwa kembali ke i'dilu. Adapun kaidah bagaimana kaidahnya? Dhamir tidak boleh kembali kecuali kepada isim. Dhamir enggak boleh kembali kecuali kepada isim. Maka bagaimana seperti ini? Maka mereka mengatakan huwa ini bukan kembali ke i'dilu, tapi masdar dari i'dilu. Masdar dari i'dilu. Ay masdar muawwal min i'dilu. Bagaimana sayakun? Sayakun i'dilu ay al-'adlu huwa aqrabu lit-taqwa. I'dilu huwa ay al-'adl. I'dilu ay al-'adlu huwa aqrabu lit-taqwa. Ya, i'dilu ay huwa kembali ke al-'adlu. Itu adil itu adalah mendekati kepada kebenaran, mendekati kepada ketakwaan. Ngerti Sulaiman? Paham Imran? Atau paham sisi ta'arudnya Imran? Apa coba ulangi Imran sisi ta'arudnya? Apa kaidahnya? Dhamir itu gak boleh kembali kecuali pada isim. Terus zahirnya kembali kepada mana fi'ilnya? I'dilu. Gimana cara penjamaannya? Jadi sebenarnya dhamir ini bukan kembali ke fi'il ya, tapi kembali masdar dari fi'il itu ya. Masdar dari fi'il itu. Paham Zarul? Bentuk ta'arudnya apa Zarul? Kaidah ya. Dhamir itu enggak boleh kembali kecuali kepada isim. Nah, terus. Maksud tambah tepat, enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Kembali ke kemana Zarul? Kembali ke fi'il Zarul. Mana fi'ilnya Zarul? Dilu huwa dilu kan huwa. Huwa kembali ke dilu ya. Lanjut. Maksudnya dari sini di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya mahma itu adalah fi Zarul. Ayat ini dipakai dalil bahwasanya mahma ini adalah fi isim. Kenapa isim? Dhamir kembali ke mahma ya. Ayo lanjut. Wa za'ama as-Suhaili wa ibn Yas'un Assalamualaikum. Salam. Iya. Mana?
ada yang lagi harus ya. Iya. Apa itu? Wah, Jumat nggak bisa. Anak nggak mau keluar ini. Iya. Satu terakhir sudah ada tetap itu. Tetap saja ya, cuma tetap gitu Pak. Ini nggak bisa apa-apa ini. Saya ini hanya bisa ngangkut ladang ini aja saya. Iya. Ya sebelumnya minta afan aja saya ini. Saya memang punya prinsip di sana nggak mau keluar ini Ustaz. Jadi duduknya saya di pondok lebih baik daripada saya keluar gitu. Iya. Kecuali kalau datanya sana nggak apa-apa. Artinya kalau teman-teman antum mau ngaji ya ini nggak apa-apa saya ajar. Ini saya maksudnya kalau memang kebetulan saya ke Semarang nggak apa-apa saya. Pas kebetulan tapi kalau saya memang membatasi untuk keluar karena kalau keluar itu murid-murid pun akan kegeseran juga, jadi lebih mengutamakan murid daripada orang luar. Iya lah. Saya insya Allah sudah ke masyarakat. Meskipun salah satu aja karena penyakit itu satu rahim. Kalau 3 bulan pertama kali, ya nanti setelah kelihatannya enak, nanti 2 bulan. Kalau 2 bulan lebih enak, 1 bulan. Itu penyakit itu kan. Enggak, maksudnya saya yang kena penyakit nanti. Jadi kalau saya sudah batasi untuk keluar 3 bulan, saya kena penyakit nanti. Terlalu enak toh? Meskipun dijemput tapi saya terlalu enak nanti dijemput. Makanya sapi yang lainnya nanti saya malah pengen kesana terus nanti. Jadi mendingan makan yang tidak enak di sini, itu insya Allah tidak punya pikiran yang lain-lain. Ya, khair insya Allah. Nah, ayat inna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ana usutkan di sini saja. Apa itu? Ya insyaallah ana uhibbukum fillah. Dalam rangka insyaallah ana doakan dari sini saja insyaallah. Sulit ya Ustaz apa untuk keluar itu sulit sekali. Sudah kita sudah afan insyaallah. Ya saya insyaallah. Sama digantung. Kadung terbuka tadi enak. Ya kalau sudah keluar sekali penyakit nanti. قال المصنف رحمه الله وزام السهيلي وابن يسعون أنها حرف وزام السهيلي وابن يسعون أنها حرف. Sekarang Imam Suhaili dan Ibnu Yas'un menyangka bahwasanya mama itu adalah huruf. Sekarang khilaf bainal jumhur wa bain man Suhaili dan Ibnu Yas'un. Khilaf bainal jumhur wa bain Suhaili wa Ibnu Yas'un. Kalau jumhur yaqulu ismun. Amma Suhaili wa Ibnu Yas'un yaqulu harfun. Khilaf di antara mereka.
Wastadalla ala dzalik. Keduanya, mana keduanya? Suhaili sama Ibnu Yas'un. Suhaili sama Ibnu Yas'un. Wastadalla ala dzalik. Ayat keduanya, mana keduanya? Ini semuanya ala dzalika, berdalil ala dzalika ala anna ma itu harfun. Jadi ala dzalik is ala anna ma itu harfun. Dengan qaulu asy-syair ini, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa ala nasi tu'lami. Ini syair ini sering dipakai oleh para ulama rahmatullah alaihim, yaitu setiap khaslah, setiap perengai, setiap sifat yang dimiliki oleh manusia, bagaimanapun dia sembunyikan di atas manusia, pasti akan diketahui. Jadi syair ini, jadi setiap sifat yang dimiliki oleh manusia, sifat yang buruk ya, yang dimiliki oleh manusia, meskipun pelakunya ini berusaha untuk menyembunyikannya, pasti akan diketahui di sisi manusia, pasti akan diketahui. Orang ini curang, orang ini bohong, orang ini suka ya minta duitan, ya akan diketahui meskipun dia berbagai macam 1000 bahasa untuk menyembunyikannya, pasti akan diketahui. Ini hari wa mahma takun, bagaimanapun ada ingda mri'in dari di sisi seseorang min khaliqatin, sebuah akhlak, sebuah khaliqah, sebuah khaslah, ya sebuah khaslah, sebuah akhlak, wa in khalaha taqfa 'ala nasi, meskipun dia berusaha menyembunyikan sifat itu pada manusia, pasti khaliqatin itu tu'lami, diketahui, pasti khaliqatin itu diketahui. Hadza ya ikhwan. Baik, jadi ana ulang lagi ya, wa mahma, bagaimanapun takun ada ingda mri'in, di sisi seseorang, min khaliqatin, dari khaliqah, akhlak tabiat. Khaliqah itu akhlak tabiat yang jelek. Wa in khala, meskipun dia mengira, meskipun dia siapa? Imri'in. Wa in khala, meskipun seseorang itu khala, mengira, khaliqah itu takfa 'ala nas, samar atas manusia, meskipun imri'in itu mengira kembali ke khaliqah, takfa, khaliqah itu samar 'ala nas, atas manusia, pasti jawabannya tu'lami, jawab syarat dari mana khaliqah itu akan diketahui. Penting ya kawan, ingat-ingat bait ini kan ya, sering Syekh rahimahullah memakai bait ini ketika membuka tutupnya mereka buyun wa ikhwanul muslimun, yang mereka ya tersembunyi, ya dia menyangka sifat ini tersembunyi di atas manusia, tersembunyi atas manusia, pasti akan diketahui sifat buruk itu. Perbuatan dosa yang kamu sembunyikan, apa saja perbuatan dosa yang dia sembunyikan, baik itu berzina atau yang lainnya, ya disembunyikan dan tertutup rapat, pasti akan diketahui itu perbuatan. Ini sepertinya sunatullah alal khalqi, seperti itu keadaannya, Pak. Musawa ini makna baik ya. Sekarang kita perhatikan makna ini. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa 'ala an-nasi tulami. Kita perhatikan segi pengambilan dalil dulu. Mereka nanti baru kita jelaskan mana yang lain. Wa taqrirud dalil. Perhatikan. Wa taqrirud dalil, ada terangan dulu ya, kawan. Perhatikan ya. Di sini mahma ingda man? Ingda
Suhaili dan Ibnu Yas'un ma ini huruf. Ya. Ma ini huruf. Berarti kan ini pokok pembahasannya adalah kembali ke takun. Kembali ke takun. Takun di fi'il ya. Fi'il. Takun di sini berarti kan ini. Bagi yang mengatakan min khaliqatin isimnya kana. Berarti isimnya kana. Bahwa min zaidah. Khaliqatin majrur lafzan dan marfu mahallan. Maka khaliqatin di sini berarti kan yang mengatakan huruf takun itu isimnya adalah khaliqah. Berarti kalau takun itu isimnya adalah khaliqah, berarti takun di sini sunyi dari dhamir. Ya enggak, kawan? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak, kawan? Takun di sini sunyi dari dhamir. Kenapa kok sunyi dari dhamir? Naam. Li'anna apa ya, kawan? Li'anna apa? Li'anna isimnya takun bukan dhamir, tapi min khaliqatin. Jelas ini? Baik. Kemudian kedua, ya, apa namanya? Lanjutan yang kedua, mama di sini pasti punya dua i'rab. Isim syarat pasti punya dua i'rab. Imma mubtada wa imma maf'ul bih. Ya enggak, Ikhwan? Ya enggak? Kapan mubtada kalau maf'ul bih? Lihat fi'il syaratnya. Kalau fi'il syaratnya muta'addi, biasanya isim syaratnya itu adalah maf'ulun bih. Tapi ketika fi'il syaratnya itu lazim, maka biasanya apa ya, kawan? Isim syaratnya itu adalah mubtada. Mohon insyaallah. Sekarang kita lihat, mama ini kalau kita katakan isim itu pasti memiliki dua makna, dua i'rab, mubtada atau maf'ul bih. Kalau kita katakan maf'ul bih, enggak mungkin karena takun bukan fi'il yang muta'addi. Berarti pasti mama ini adalah isim. Pasti paling. Kalau dia isim pasti takun dengan khobarnya. Ya enggak? Khobar jumlah, ya kan? Dan jumlah harus butuh domir yang kembali ke mubtada. Sedangkan takun enggak ada domirnya. Maka pasti mama itu huruf. Paham tak, Pak? Anak kan enggak paham, butuh apa tulis. Ini paham Sarul? Duh. Oh, tulis jelas. Salah. Betul di mana? Apa itu? Apa? Apa ya? Takun. Mah. Ala qaul, ona ala qaul Sibawi rasulullah. Apa itu? Nah, itu bedanya ada. Bertiga irobnya. Irobnya tiga. Ala qaul. Tapi berarti kita masalahkan. Kita masalahkan yang roti dulu baru kembali ke putar-putar yang lain. Belum ini aja belum selesai urusannya ini. Berarti kan Sarul ente nggak boleh ngantuk ya. Kalau ngantuk nggak boleh ente. Ente nggak boleh ingat-ingat pulang ini. Ya. Masih lama Sarul prosesnya nikah. Boleh apa malu nggak? Mama apa? Mama tak? Takun. Mama matakun indam diin. Min khaliqatin. Harus perhatikan satu lihat, perhatikan. Pokok pembahasannya kembali ke takun, ya. Lihat ini. Baik, perhatikan. Anak proses pertama dulu. Mama ini kan imma ismu syarat wa imma harfun syarat, ya enggak?
Kalau isim syarat qaul man? Qaul jumhur. Kalau harf syarat qaul man? Suhail sama Ibnu Yas'ud. Berarti kan isim syarat ini kita membahas qaul Suhail sama Ibnu Yas'ud. Kalau ini kita katakan isim, nama ini ya saudara ya. Kalau kita katakan isim, pasti punya dua i'rab apa itu? Mubtada sama maf'ul. Nah, kalau ini kita katakan maf'ul itu tidak mungkin. Karena fi'ilnya ini apa? Enggak memungkinkan dong fi'ilnya ini fi'il apa nakis lah. Apa nakisnya itu? Apa nakisnya itu ya kan? Yang butuh enggak butuh fa'il, tidak butuh apa? Mubtada isimnya dan butuh khabarnya. Ini jelas enggak mungkin kita katakan maf'ul bih. Taruhlah andai kata ini fi'il sama hanya butuh fa'il saja, saya itu apa ya? Pasti dia itu dia enggak lazim karena tadi dia lazim, maka pasti ini enggak mungkin maf'ul bih. Ngerti enggak? Enggak mungkin maf'ul bih. Jelas? Kalau enggak mungkin maf'ul bih, maka pasti dia mubtada. Jelas? Kalau ini kita katakan mubtada, maka mana khabarnya? Mana khabarnya? Kan takun. Khabarnya takun. Khabar apa ini namanya? Jumlah ya kawan. Lah kalau jumlah fi'liyah pasti butuh dhamir yang kembali ke mana? Mahma. Sekarang Zaidul qoma. Mana khabarnya? Qoma. Qoma ini jumlah fi'liyah. Pasti namanya jumlah itu ada rabit. Apa rabit itu? Yang mengikat berupa dhamir. Saya pun pasti ada huwa kan sini kan? Maka qoma ini baru kita bisa i'rab dia adalah khabar. Jelas. Sekarang mana? Takut ini mana rabitnya? Enggak ada rabit di sini. Kenapa? Karena dia mengatakan takun di sini isimnya karena itu adalah min khaliqatin. Maka takun enggak punya rabit. Enggak punya dhamir. Karena enggak punya dhamir enggak mungkin kita i'rab ini mubtada, enggak mungkin. Nah, loh, kalau gitu gimana? Kalau mubtada enggak mungkin, maf'ul bih enggak mungkin, maka mengharuskan nama ini apa? Huruf. Terus. Belum. Jelas. Imran mana Imran? Paham belum? Mana Qasim ini? Enggak ada Qasim. Oh, masa. Ah, sudah jelas Imran? Jelas Imran? Mana Imran belum Imran? Mana? Gimana Imran? Hah? Gini itu paham maksudnya? Jelas mana ini? Mana di sini? Tadi kan menurut Suhaili sama siapa? Ibnu Yas'ud. Menurut Suhaili sama Ibnu Yas'ud, ini apa ini? Loh, kenapa huruf? Coba lihat. Kalau kita katakan isim, ini kan lau salam natala, tahulah kita katakan mana ini isim, pasti memiliki dua kedudukan, ya kan? Apa itu? Mubtada sama maf'ul bih. Tapi kalau ini kita i'rab maf'ul bih mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti mubtada. Ya. Pasti mubtada. Aku udah bujukan iki. Pasti mubtada ya. Pasti mubtada. Maka mubtada, mama pasti mubtada. Jelas. Kalau ini katakan mubtada, ini keliru. Loh, kok keliru ya? Soalnya kalau mubtada pasti butuh khabar, ya toh? Mana khabarnya? Pasti takun, ya toh? Lah khabar yang berbentuk jumlah fi'liyah itu butuh rabit. Pengikat. Rabit itu pasti, ya bukan pasti, di antara rabit apa? Dhamir. Ingat, di antara rabit itu dhamir. Lah mana sekarang dhamir di sini? Enggak ada rabit di sini. Kosong dari dhamir. Loh, kalau itu katakan kosong dari dhamir, mana isimnya? Apakah enggak bisa dhamir? Ya, enggak iso. Terus endi? Dhamir apa? Isimnya karena itu adalah min khaliqatin, lari ke depan. Loh, min khaliqatin kok bisa isimnya karena itu rafa? Iya, saling ini min zaidah. Tambahan wa khaliqatin majrurun lafdhan wa marfu'un mahallan. Jelas tak? Jelas.
Sekarang kalau ini jelas, lanjut ini. Sekarang kita proses qaul jumhur. Sekarang mana qaul jumhur? Apa yang gampang mubtada. Ini adalah qaul jumhur ya. Ini mubtada. Fatakun, apa takun ikhwan? Ini khabarnya. Sekarang lihat ya. Takun ini khabar. Khabar apa? Khabar dari mubtada. Nah, terus mana isimnya? Isimnya kana dhamir mustatir. Takdirnya apa? Iya. Gampang tak? Iya. Dia kembali kemana? Kembali kemana? Kembali ke mukhalifatan. Kauleh. Dan itu kembali ke depan kauleh. Kaidahnya kembali ke makna. Ya, kembali ke makna. Selesai sudah. Nah, mana kabarnya? Ini dan beriin. Kabar sibur jumlah. Apa saya mengatakan ini dan beriin? Apa namanya? Ini dhorob. Jerman kabar ini dhorob. Muta'alik untuk kabarin makhluk. Sudah selesai tidak? Makanya apa namanya? Jawahan anta. Ya, apa jawab ya? Selingnya anta takut ini kosong dari domir batilun. Kenapa kok batil? Karena kita tidak menyebut domir mutadir. Kenapa nggak bisa? Bahkan min khaliqatin. Kenapa min khaliqatin? Karena min khaliqatin ini adalah mentafsirkan dari mahma. Penjelas mahma ini apa sih mahma ini? Mahma ini bentuknya apa? Bentuknya min khaliqatin. Selesai sudah. Benar ya? Jadi kamu kagak dapat toh? Jadi makanya yang benar dalam bait ini adalah qaul jumhur. Bahwasanya perkataan antum, klaim antum takut itu kosong dari dhamir itu batil lisan. Gak iso karena takut ini bisa kita katakan apa? Menyimpan dhamir mustatir takutnya mahma. Takutnya ya kembali ke mahma. Lah, mahma ini bentuknya apa? Bentuk ini khaliqatin. Ngono lho, Ikhwan. Ngerti gak? Apa salis? Ini sekarang ini yang ma'ruf, i'rab yang ma'ruf. Ini i'rab yang ma'ruf inda para ulama. Baik. Kawan, era yang ketiga, mau era yang sekarang, era yang ketiga, era kedua ini paham ini, insya Allah, sudah paham, paham nggak Ewan? Era ketiga, mama ini khabar, mama khabar. Takun ini khobar muqaddam, bukan khobar tok ya. Khobar muqaddam dari takun. Ya. Mana isimnya? Min khaliqatin. Min khaliqatin isimnya kana. Mama khobarnya kana. Mamri'in tantang suluh dapat jurur. Harus ngono wae. Bukan si i'rab sebagai khobarnya kana. 3 i'rab sekarang ya. Sekarang mahma bisa kita i'rab mubtada. Ya, takun apa ya? Khabar apa fi'il yang naqis. Ya. Apa lagi ini? Isimnya mana? Majzum ya? Majzum. Karena fi'il syarat. Isimnya kana mana? Dhamir mustatir takdirnya ya kembali ke mana? Min mahma. Mana kabarnya? Ingdam bi'in. Apa itu min khaliqatin? Ini adalah tafsiran dari mahma. Ada yang mengatakan mahma itu khabar. Takun iki fi'il naqisa. Khabarnya kan maksudnya ya. Bukan tak khabarnya karena
ing tamrin ya harus menuai khabar isim kan min khaliqatin min zaidah khaliqatin. Apa ini khaliqatin isimnya? Marfu'un apa ya Wan? La makna marfu'un mahallan. Jelas ya? Berarti ringkasnya pendapat Suhaili sama-sama Ibnu Yus'un keliru dalam memahami mahma takun ing damri'in yang dengan kata-kata yang disebutkan tadi. Paham? Iya. Kalau menurut Suhaili tadi khabar kana ada enggak? Bisa dua. Bisa antum i'rab mahma, jumhur punya dua i'rab. Suhaili tadi. Hah? Suhaili tadi kalau pendapat mereka bahwasanya isim khalifah, maka apakah kana itu dia sama atau dia punya khabar? Menurut sahabat Suhaili, menurut Suhaili ini, mana dari mahma takun ini? Takun ini mati so, karena takun ini isimnya isim takun di mana? Min khaliqatin, khabarnya yang tambahin. Sama, iya Suhaili. Prosesnya bukan itu. Sekarang kembali ke takun ini. Takun ini sekarang kosong dari domir atau tidak, itu saja proses sekarang. Balik kan ya, kalau Suhaili itu benar. Andai kata takun itu memang kosong dari domir, itu benar. Nah sekarang proses dakwaan mereka kan keliru. Karena proses dakwaan itu keliru, ya sudah, maka keliru semuanya. Istidlal yang dipakai oleh Suhaili itu kuat, tapi penempatan pada ini keliru. Ngerti gak Evan? Ngerti gak mas saya? Kuat. Istidlal cara pengambilan dalil itu kuat. Memang benar itu faedahnya. Maka khobar itu harus ada rafi. Kalau nggak ada, nggak mungkin kita katakan dia telah kata pasti. Istidlal itu keliru, itu pasti. Itu benar. Cuma klaimnya ini lo kosong dari domir itu, Pak. Belum. Makanya Anda perhatikan kata-kata takun ini poros pembahasan kita. Jelas toh? Jelas. Lanjut. Kalau jelas ngomong ya, kawan. Nanti kita lebih banyak dapat mengambil. Qala al-musannifu rahimahullah. Perhatikan ini mengulang. Wa taqrirud dalili. Pengtakriran dalil. Apa tadi bahasa Indonesia, kawan? Penetapan dalil. Annahuma. Bahwasanya huma kembali ke mana? Suhaili wa Ibnu Yus'un. A'raba khaliqatin. Keduanya ini mengi'rab khaliqatin sebagai apa? Isman litakun, isim litakun. Sudah. Wa min zaidah, maka min ini zaidah. Kalau khaliqah ini isimnya kana, maka fata'ayyana khuluwul fi'li minadh dhamiri. Maka mengharuskan kosongnya fi'il dari dhamir, enggak ada robit. Kalau kita katakan dia adalah fi'il itu kosong dari robit, berarti enggak mungkin mama ini kita katakan mubtada. Ngerti Evan? Ngerti enggak Evan? Ini langsung ke poinnya di sini Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, langsung ke poinnya kan? Mana kita katakan ini fi'il mana kita maksudnya yang dimaksudkan fi'il mana? Khala atau takun? Fi'il yaitu takunnya bukan khala. Jelas-jelas ya? Baik. Kalau fi'il itu kosong dari dhamir aerobit, enggak mungkin mama ini kita aerobit. Kata enggak mungkin. Wa qawlu mahma la mawdhi'a laha. Kalau begitu, keberadaan mama ini la mawdhi'a laha min al-i'rab, enggak ada i'rabnya lah. Apa maksudnya? La mawdhi'a laha yaitu huruf. Huruf itu la mawdhi'a laha min al-i'rab. Jelas. Berarti kalau itu mama ini enggak punya i'rab, enggak mungkin kita katakan mubtada, wala enggak mungkin kita katakan maf'ul. Berarti apa? Enggak punya i'rab. Kalau enggak punya i'rab berarti dia huruf. Benar ya, Pak? Ngerti? Ayo. Idla yaliqu biha, sebab kenapa kita katakan mama ini enggak punya i'rab? Kenapa? Kenapa mama ini kita katakan enggak punya i'rab? Kenapa? Idla yaliqu, sebab tidak layak. Sebab tidak layak. Biha dengan apa ya, Van? Dengan mahma. Biha dengan mama ini di i'rab hahuna di sini. Sebab tidak layak. Biha dengan mahma hahuna di sini memiliki i'rab, enggak layak. Sebab lau kana laha mahallun,
laukana andai kata adalah bagi mama mahalun tempat i'rab illa takunu mubtada'an. Enggak mungkin dia jadi i'rab kecuali mubtada. Enggak mungkin kecuali dia itu mempunyai i'rab mubtada. Enggak mungkin. Wal ibtida'u huna muta'adzirun. Dan ibtida tadi mubtada di sini enggak mungkin ada di sini. Tapi kayak insyaallah enggak mungkin kita katakan mubtada dia. Sebab li adami rabitin, sebab enggak ada rabit yarbitul jumlata alwaqi'ata khabaran lahu, yang mengikat jumlah yang jatuh sebagai khabar. Ngerti kan? Karena khabar harus ada rabit. Menurut Evan. Makanya kalau begitu wa idza sabata, dan apabila tetap keadaannya proses seperti ini, maka apa? Allah mawdhi'a la min al-i'rab, bahwasanya dia itu enggak punya i'rab. Wa idza sabata, dan apabila tetap apa nih? Allah mawdhi'a la min al-i'rab, tidak punya i'rab dia itu, maka ta'ayyana kaunuha harfan, mengharuskan keberadaan mama ini adalah huruf. Paham selamat? Paham terjemahkan ya kan? Nanti insyaallah. Paham tak Ustaz? Benar ini. Jelas Khalis. Paham Khalis? Ibn Abi Asim, fahim tak ya akhi? Baik, lasaka paham insyaallah. Baik, jelaskan ya. Dari sini, hal kaluman ini penetapan dalil yang dikatakan oleh siapa? Oleh Suhaili sama Sabawan sama Ibnu Yas'ur. Ya benar, indah ke iskal kelas. Mufhum dulu. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ya, sekarang Ibnu Syam menjelaskan wat tahqiqu. Apa tahqiq, kawan? Apa tahqiq? Apa sekarang? Benar. Yang benar ya. Sekarang tahqiq dalam i'rab ma takun. Anna isma takun mustatirun. Isimnya takun itu mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya ya. Wa min khaliqatin, ada berkata-kata min khaliqatin tafsirun limama, penafsiran kepada mama ini kan mujmal, ya kan? Mama ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Mama itu rupanya piye? Mama iki apa bentuk maksudnya apa, yaitu min khaliqatin. Bisa insyaallah jelas. Sudah jelas insyaallah. Lihat ini. Berarti kan Ibnu Syam rahimahullah, jadi kan kama sebagaimana kalimat kama ini inginnya Ibnu Syam rahimahullah menunjukkan bahwa min khaliqatin itu tafsir kepada mahma itu Khobobo itu datang juga dari Al-Quran. Jadi Ibnu Syam rahimahullah ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya min khaliqatin tafsir kepada mahma itu bukan perkara yang aneh. Bahkan datang dari Al-Quran. Benar ini. Sama anna min ayatin, kata-kata min ayatin tafsirun lima adalah tafsir kepada ma. Apa ini? Fi qouli ta'ala ma tansah min ayatin. Ma ini Van? Ma syar'iyah. Tansah min ayat. Itu benar? Ya, anu punya ma nansah. Kita punya tak. Dulu kita punya hantu kalau bab ini agak susah. Ma nansah min ayatin. Lihat ini. Maka ma syartiyah. Nansah min ayat. Pakai kalimat apa? Min ayat. Apa itu ma? Berupa min ayatin. Min ayatin tafsir kepada ma. Maka apa? Hadis jar majrur itu tafsir kepada ma. Atau maaf yang lainnya enggak apa-apa, bukan masalah. Itu warid anil Quran. Jadi enggak keliru kalau kita katakan min khaliqatin. Kalau saya gila, enggak iso min khaliqatin itu tafsir kepada mama, pasti dia isimnya enggak iso. Warada fil Quran ma nansakh min apa itu ma? Ma ini apa bentuknya? Min ayatin. Min ayat tafsir kepada ma, kepada ma. Khair, khair. Kullu khair insyaallah. Baik.
Darul, kalau itu darul. Berenang darul. Nah, kalau menang wayang kurang apa tuh darul? Kamu kurang. Baik, kalau nanti berusaha lagi sama temennya. Kalau gitu ya khulasannya tetap qaul Ibnu Hisham qaulun qawiyun. Apa itu? Yang benar bahwasanya apa? Isma sama mahma itu adalah ismani, keduanya adalah isim. Itu qaul sahih. Isma wa mahma itu isim. Bahkan isma ya. Itu apa? Yang di sudut kemarin. Isma. Ya, kemarin isma di sini Ibnu Hisham punya dua qaul ya. Kalau isma di sini beliau menguatkan apa? Annau ismun, dan beliau dalam Sudurul Zahab menguatkan dia adalah harfun. Enggak ada masalah. Ibnu Hisham dalam tiga kita kadang berbeda. Jadi Mughni lain, Siqatar lain, dan yang lainnya lain. Selalu ada namanya imam min aimah. Mungkin taruh beliau menguatkan ini wa imam bisa dipakai kedua-duanya. Sama ujul jumuk banyak sekali dari para ulama. Lihat. Tafsir dulu insyaallah. Anak ingin lanjut cuma sekarang enggak memungkinkan terus. Apa ya, Pak? Jangan kerja sekarang.